Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersyukur kabar baik semua. Ingat selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker hingga hindari kerumunan. Baik, hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Yaitu dari kalian ini bisa memimpin doa. Berdoa dimulai menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena atas segala berkat dan kami, sehingga kami boleh berada bersama teman-teman walafiat. Kami mohon tuntunlah segala kegiatan kami, agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Namamu kami puji kini dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada awal pertemuan kita. Baik, sebelum kita memulai layanan ini, Ibu harus memberitahukan dulu tujuan dari proses layanan ini, yaitu agar peserta didik dapat mengolah stres dan dapat mengatasi stres. Karena pada materi yang ingin Ibu paparkan itu materinya tentang stres. Baik, sebelum Ibu memaparkan materi Ibu, terlebih dahulu kita breaking dengan menggunakan sebuah game. Bagaimana? Apakah semuanya masih dengar dengan suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Kami masih dengar. Di sini peraturannya untuk game itu yang pertama ini gamenya itu namanya pagi, siang, malam. Jika Ibu ini menyebut pagi hari, kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, jika Ibu sebut siang hari, kalian tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Jika Ibu sebut malam hari, kalian tepuk tangan 2 kali. 1, 2. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, jika bisa dimengerti, ini Ibu langsung memulai gamenya ya. Siang hari. Ulang. Bisa. Malam hari. Ini kan Maria harus lupa. Jika Yang salah pagi hari. keluar dari itu. Pagi hari. Ya, sih sudah salah. Baik. Tujuan dari game ini Ibu buat agar bisa memecahkan suasana agar tidak terlalu begitu tegang dalam mengikuti layanan ini. Oke. Sebelum itu Ibu ingin kita lanjut sudah ke proses kegiatan inti layanan ini. Ibu akan memaparkan materi. Baik, Ibu share screen dulu materi kita pada hari ini. Apakah semuanya bisa melihat share screen Ibu? Bisa, Bu. Oke, baik. Materi Ibu di sini tentang cara mengelola stres. Oke, mungkin dari kalian ada yang tahu tentang apa itu stres? Pikiran yang menumpuk mungkin, Ibu. Oke, benar. Mungkin ada yang lain lagi?
Baik, jika tidak ada, ini Ibu akan menjelaskan tentang stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Nah, situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa napas dan detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah menjadi meningkat. Bagaimana? Apakah semuanya dapat dipahami tentang pengertian stres ini? Apakah masih bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Baik, yang berikut materi yang kedua itu tentang gejala-gejala stres. Nah, biasanya itu gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres itu biasanya terjadi berbeda-beda. Ini tergantung pada penyebab dan cara menyikapinya. Nah, yang berikut itu Ibu ingin menampilkan gejala atau tanda stres yang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, gejala emosi. Nah, gejala emosi ini tuh ini seperti seseorang mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau orang yang kemudian begitu. Terus tuh seorang yang sulit untuk menenangkan pikiran, orang yang rendah hati, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung, dan seorang yang hilang kendali. Biasanya orang yang mengalami gejala emosi ini orang yang selalu menghindar dari orang-orang sekitar. Yang berikut ini gejala fisik. Gejala fisik ini tuh seperti biasanya terjadi pada badan kita karena fisik kan, yaitu yang pertama seperti lemas, pusing, atau sakit kepala, migrain, gangguan pencernaan, mual dan diare atau sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk atau pilek, gangguan tidur, hasrat seksual yang menurun, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki tangan yang terasa dingin atau berkeringat, dan mulut kering yang sulit untuk menelan. Nah, stres pada wanita juga itu dapat menimbulkan keluhan atau gangguan menstruasi. Nah, gejala ini fisik ini mungkin ada yang dari antara siswa-siswa ini, di antara kamu semua mungkin ada yang pernah mengalaminya mungkin. Baik, kita lanjut gejala yang berikut, gejala kognitif. Gejala kognitif itu contohnya itu sering lupa. Ini sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Yang berikut, gejala perilaku. Gejala perilaku itu tuh misalnya tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, merokok, ini sering menunjukkan sikap-sikap yang gugup. Nah, sikap-sikap yang gugup itu seperti orang yang sering menggigit kuku. Itu seperti orang yang sering kalau ada ingin melakukan sesuatu pasti jalan kiri, jalan kanan, kayak tidak tenang begitu. Nah, itu gejala perilaku dari stres. Yang berikut kita lanjut ke penyebab stres. Ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres. Nah, di antara lain itu yang pertama tidak memiliki pekerjaan. Nah, orang yang pengangguran itu akan lebih stres dibandingkan mereka yang memiliki pekerjaan. Karena
seperti kita lihat mereka menganggur saja, sedang stres ya, mikir bagaimana kehidupan mereka itu pasti bisa menyebabkan sangat stres. Yang berikut itu beban di tempat kerja. Nah, mungkin saja di tempat kerja mereka memiliki masalah, itu bisa juga menyebabkan mereka stres. Yang ketiga itu akan menjalani wawancara pekerjaan. Nah, bukan cuma pekerjaan, mungkin juga menjalani wawancara pada saat mengikuti tes perkuliahan juga. Itu juga kan kita biasa Google kan melakukan wawancara. Terus tuh orang yang juga sudah menikah itu tuh biasanya tidak hamil dan nikahnya sudah lama, itu juga bisa menyebabkan mereka stres gitu. Terus yang berikutnya ada seperti stres juga terjadi kepada orang tua, itu khawatir tidak mampu merawat anak. Yang berikut penyebab stresnya itu bertengkar dengan pasangan. Nah, apakah dari kalian semua bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan lagi. Penyebab stres yang berikutnya itu tentang bertengkar dengan pasangan. Nah, Ibu ingin bertanya sedikit ke kalian. Mungkin ada dari kalian yang pernah ini bertengkar dengan pasangan kalian, misalnya pacar kalian begitu. Mungkin ada? Baik. Mungkin kalian tidak, mungkin kendala jaringan mungkin. Ibu lanjut lagi saja ya. Yang berikut, hubungan yang tidak baik dengan atasan. Nah, biasa tuh ini orang yang memiliki yang pekerjaannya tuh orang yang pekerjaannya statusnya di bawah itu biasanya pikiran, kadang-kadang kalau mereka seandainya ada perasaan tidak enak dengan atasan mereka, itu pasti bisa menyebabkan stres bagi mereka. Tiba-tiba mereka takut atasannya pecat mereka atau bagaimana, itu juga bisa menyebabkan stres. Yang berikut menjadi korban pelecehan. Nah, itu sering terjadi di lingkungan kita ini tuh banyak sekali. Di korban pelecehan itu tuh mereka yang tiba-tiba bisa menjadi stres, itu stres sekali. Yang berikutnya ini akan menikah atau bercerai. Nah, orang yang akan menikah atau bercerai juga itu bisa menyebabkan stres. Menikah pikiran itu juga termasuk stres. Yang berikutnya itu diusir dari rumah. Nah, diusir dari rumah juga bisa menyebabkan stres. Yang berikut menjalani proses peradilan. Yang terakhir itu menderita suatu penyakit yang berat atau sulit disembuhkan. Nah, seperti orang yang mengalami sakit berat itu juga dapat menyebabkan stres. Nah, yang berikut mengelola stres dan cara mengatasinya. Nah, stres ini biasa dapat diatasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan cara olahraga atau aktivitas fisik yang teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi yang seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu bisa dihilangkan dengan itu. Terus yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan minat, kemampuan, atau hobinya. Bisa melakukannya. Yang berikut, selalu berpikir positif. Jika kita selalu berpikir positif, pasti kita tidak akan mengalami stres. Yang berikut, tenangkan pikiran, kembangkan hobi. Nah, ya kita memiliki hobi menulis. Nah, kita lakukan saja hobi kita itu supaya untuk mengurangi stres kita. Yang berikut, bicara keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Nah, ini biasa terjadi pada anak muda biasanya itu tuh kalian curhat ke teman-teman kalian. Nah, itu juga dapat sedikit mengurangi stres kalian. Yang berikut, yang terakhir, meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, itu dengan berdoa. Tetap semuanya itu, apapun kegiatan kalian, tetap jangan lupa untuk berdoa. Nah, sudah di penghujung materi Ibu. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya.
Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengerti dengan materi Ibu ini? Atau Mengerti, mungkin Bu. ada yang ditanyakan kepada Ibu tentang stres ini? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, itu Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Mungkin dari kalian ini ada yang pernah mengalami stres, entah dari gejala apapun saja, dari gejala fisik, emosional, perilaku, atau gejala kognitif. Bagaimana? Oke, silakan ini Maria Owa untuk menceritakan, mungkin ada pernah mengalami gejala mungkin atau mengalami stres. Saya persilahkan. Begini, Bu. Kalau tugas dari sekolah banyak, terus saya kan sering sekali menunda-nunda tugas. Jadi biasanya guru memberikan tugas lebih dari satu. Jadi itu menyebabkan saya bisa stres dan pikiran mulai kacau sehingga saya kewalahan, capek, gitu Sabu. Oke, baik. Baik, tadi anak Angel sudah menjelaskan tentang menceritakan sedikit tentang stres yang pernah dialami oleh anak Maria Owa tadi. Stresnya itu stres terhadap tugas ya, yaitu kalau boleh Ibu tahu stres tugas masuk gejala apa? Dalam gejala apa? Gejala emosi, perilaku, atau gejala kognitif? Kognitif, Bu. Baik, gejala tadi yang teman Angel gejala yang tadi anak Angel ceritakan tadi itu tentang gejala kognitif. Mungkin ada lagi yang ingin menceritakan tentang yang pernah terjadi stres gitu, entah stres ringan atau stres berat begitu. Ada yang ingin menceritakan lagi? Baik, jika sudah tidak ada lagi, yang berhubung juga dengan proses waktu kita ini, jadi Ibu harap proses kita sampai di sini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan tentang materi kita pada pertemuan hari ini. Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkannya? Dari saya, Bu. Oke, silakan. Ini anak Mariawa. Kalau menurut saya, yang dari yang Ibu jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa stres itu dipengaruhi dari dalam diri maupun dari luar diri. Jadi, faktor utama yang dapat mengatasi stres itu faktor dari dalam diri. Kemampuan diri yang optimal dapat mengatasi stres dalam diri kita. Itu saja Ibu dari saya. Baik, terima kasih ini kepada anak Angel yang sudah menyimpulkannya. Di sini jawaban anak Angel sudah sangat benar. Tapi Ibu sedikit menambahkan bahwa stres itu adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Nah, stres juga itu adalah setiap situasi dan kondisi yang menekankan ini yang biasa terjadi juga di lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini
Baik, sekian dari pertemuan kita hari ini. Tadi itu kita sudah mengawali dengan doa. Ibu harap penutup ini kita bisa menutupinya dengan doa. Tadi itu anak Maria Allah sudah memimpin doa. Ibu minta salah satu dari yang lain selain teman Maria Allah untuk memimpin doa. Baik, kepada anak Karmelita, Ibu persilakan. Ya, Ibu. Ibu guru dan teman-temanku semua, marilah kita berdoa atas nama Bapa kami yang di surga, Muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kami seperti kami pun mengampuni kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Karmelita yang sudah memimpin doa kepada penutup materi ini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa Ibu sudah membuat lembar evaluasi yang terdiri dari lembar evaluasi hasil dan lembar evaluasi proses dan LKPD. Ibu akan mengirim link berikut ini di grup WA, yang silakan kalian untuk mengisinya. Selamat pagi, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya lagi.